Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhadirun usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun wa qad haba man taqwa. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Jemaah Jumat rahimakumullah. Memang kata terindah itu Allah mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan syukur yang disertai dengan perilaku kita yang juga merupakan tindakan-tindakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat datang ke masjid, melangkahkan kaki di tengah terik matahari, tidak peduli dengan apa yang kita punya, tetapi aktivitas itu kita tinggalkan demi satu tujuan mulia, bersama-sama sholat Jumat di Masjid Al-Ikhlas ini. Itu adalah tindakan syukur kita yang paling indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas yang wajib kita laksanakan, sholat Jumat secara berjamaah di tempat ini, dan itu kita telah lakukan. Dan mudah-mudahan rasa syukur itu dan tindakan syukur itu membuktikan bahwa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mereka yang bersyukur termasuk kita hari ini, la azidannakum, Allah menjamin jika kita bersyukur kepadanya, la azidannakum, pasti aku tambah nikmatku. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah rasa syukur terindah yang kita sampaikan kepada Allah, dan Allah menjamin bahwa la azidannakum, pasti aku tambah nikmatku. Tapi jamaah Jumat rahimakumullah, ada juga yang mengkufuri nikmat Allah. Di tengah-tengah kesempatan, di tengah-tengah waktu, di tengah-tengah tenaga kita, ada yang tidak meluangkan waktu untuk itu. Allah juga mengabadikan dalam Al-Quran yang sambungan dari la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, tetapi jika kalian mengkufuri, tidak mensyukuri, tidak datang kepadaku, Allah juga mengancam dengan kata inna azabi lasyadid. Ingat, azabku pedih, azabku besar sekali akibatnya untuk mereka yang tidak bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam yang menyertai salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW jangan pernah tinggalkan. Hari Jumat adalah tempat di mana kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita kirimkan ke beliau untuk kita mendapatkan syafaatnya, karena beliau adalah Nabi, menjadi uswatun hasanah kita, menjadi suri teladan kita, manusia terbaik yang Allah jamin masuk surga. Dan dengan demikian insya Allah kita dapat syafaatnya, dan kita pun nanti insya Allah bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak, bersama-sama masuk ke dalam surganya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Umat Islam di Indonesia hingga pada data 2023 menunjukkan bahwa kita tetap sekitar 87% dari seluruh total penduduk Indonesia yang 277 juta. 240 juta umat Islam di Indonesia
Ini adalah penduduk terbesar dunia. Indonesia adalah negara yang penduduknya terbesar menganut umat Islam, 240 juta. Andaikan saja Bapak sekalian, andaikan saja 240 juta itu menyumbang 1.000 saja. Menyumbang 1.000 saja. 240 juta dikali 1.000, kita mendapatkan duit 240 miliar. 240 miliar. Artinya penduduk ini adalah potensi luar besar untuk pengembangan umat Islam di Indonesia. 247 juta itu adalah bukan angka kecil, dan kita terbesar. Oleh karena itu seluruh dunia selalu melihat Indonesia sebagai satu negara yang sangat potensial untuk mengguncangkan dunia, untuk mempengaruhi seluruh peradaban dunia. Banyak orang belajar ke Indonesia karena disinilah tempatnya demokratisasi dan islamisasi Islam menarik. Banyak orang Timur Tengah datang belajar bagaimana demokrasi di Indonesia, bagaimana penghargaan orang ke orang kepada orang lain. Tidak ada satupun konflik besar yang ada di Indonesia yang diakibatkan karena konflik-konflik agama. Kita sangat bertoleran kepada yang lain, dan itulah yang membuat negara kita sangat diperhitungkan orang, sangat diperhitungkan negara lain sebagai negara besar. Jika hari ini Israel menyerang Palestina, maka selalu saja orang-orang Indonesia lah yang datang banyak membantu. Rumah sakit di Palestina luar biasa, itu didatangi oleh banyak orang, dan dialah rumah sakit Indonesia yang sangat fungsional, yang sangat diharapkan tetap ada. Oleh karena itu, jumlah yang besar ini mudah-mudahan dijadikan potensi kita mengembangkan umat Islam sebagai potensi yang luar biasa. Mungkin kita sepakat bahwa tidak cukup hanya jumlahnya, tidak cukup hanya 240 juta lebih umat Islam yang akan mempengaruhi seluruh peradaban dunia, tetapi juga kita berharap kualitas keislaman kita, kualitas kita terhadap seluruh agama, seluruh paham-paham agama kita menjadikan kita sebagai Muslim yang juga hanya bukan di secara kuantitatif, tapi secara kualitas kita juga sangat bisa diandalkan. Mari kita lihat. Dengan jumlah yang 240 juta itu, sebetulnya seluruh keputusan-keputusan baik pemerintah, jika kita menganut demokrasi sebagai sistem yang kita akui, maka pasti umat Islam jika hanya memilih dengan orang Islam sendiri, pastilah akan memenangkan seluruh pertarungan demokrasi. Dan oleh karena itu mari kita menumbuhkan sistem ini menjadi sistem yang baik, sistem yang kita pengaruhi, sistem yang membuat Indonesia ini menjadi negara yang besar. Tetapi ada tantangan yang menarik. Ternyata anak-anak kita sudah 95% itu memiliki HP. Dan secara data, anak-anak kita sebetulnya akan sangat dipengaruhi oleh apa yang dibaca, apa yang dilihat, dan apa yang digauli setiap harinya. Data ini mengagetkan kita sebetulnya, karena kalau demikian tinggal 5% yang tidak punya HP. Itu artinya sebetulnya ada yang 1 HP, ada yang 2 HP. Nah, apa yang kita inginkan dari data ini? Ternyata ada ketidaksiapan masyarakat kita menghadapi era digitalisasi yang luar biasa datangnya ini. Apa yang terjadi di dunia sana yang jauh dari kita, hari ini bisa masuk di kamar kita tanpa assalamualaikum. Anak-anak yang lagi mengaji, kita pun orang dewasa, saya kira sering sekali mengalami tiap hari, kita lagi mengaji, tiba-tiba gambar yang lain juga muncul waktu itu. Apa yang terjadi jika itu sama anak-anak kita yang belum siap sama sekali menerima seluruh informasi yang seharusnya tidak dia terima saat itu? Inilah jumlah kita yang sangat banyak ini jika tidak memanfaatkan teknologi dengan bagus, akan juga bisa terjerumus ke dalam hal-hal yang kita tidak inginkan. Banyak sekali kejadian-kejadian saat ini kita menonton, kita melihat di media sosial, apa yang disebut dengan hoax. Banyak yang di-share orang yang sebetulnya itu bukan kebenaran, tapi itu adalah
kesalahan-kesalahan yang di-share yang untuk memecah belah umat Islam di Indonesia. Jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu tibalah kita pada sebuah keyakinan bahwa semestinya paling tidak ada dua hal yang perlu kita besarkan di Indonesia. Yang pertama adalah mari kita memperkuat tauhid kita. Memperkuat tauhid kita, menjelaskan secara dalam tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita menjadikan bahwa sebetulnya tidak ada Tuhan selain Allah, bukan sekedar sebuah ucapan, tetapi tidak ada ketergantungan kita kecuali kepada Yang Maha Kuasa.